Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami masih bisa merasakan kehidupan yang baik karena Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan hidup kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, sucikan, supaya benar-benar firman-Mu layak dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang dapat menuntun sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan datang bagi jemaat yang ada di Efesus melalui Rasul Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini poin yang pertama kita akan pelajari, yaitu kita lihat di ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh iman kita. Kita diselamatkan karena kita punya rasa percaya penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita lihat kembali apakah kita sudah benar-benar percaya penuh. Apakah kita punya iman yang benar-benar teguh di dalam Tuhan? Atau kita hanya merasa percaya, yang penting kita ke gereja, yang penting kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, itu sudah cukup buat setiap kita. Kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini, mungkin sudah sering kita dengar setiap hari, namun kembali lagi kita mau terus diingatkan bahwa iman kita tidak boleh mengalami stuck. Iman kita tidak boleh mengalami kemunduran. Namun iman kita harus terus bangkit di dalam Tuhan, karena kita lihat di sini kasih karunia itu yang menyelamatkan setiap kita. Kasih karunia dari Yesus Kristus yang menyelamatkan iman kita. Makanya hari ini kalau kita sudah punya iman, jangan cukup hanya punya iman. Namun iman itu kita harus pastikan hari ini bahwa ada pertumbuhan yang kita alami waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita terima firman, kita harus kerjakan supaya iman kita tidak berhenti. Supaya iman kita terus bangkit, supaya iman kita tidak menjadi kendor. Namun iman kita harus terus bangkit, harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita menerima yang namanya keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus percaya penuh sama Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan itu daripada Tuhan. Sehingga keselamatan itu kita juga harus jangan lupa untuk kerjakan ya, kerjakan lewat iman yang kita punya, iman yang kita miliki, kita harus kerjakan. Kita harus benar-benar mengerjakan setiap iman yang kita punya hari ini. Firman Tuhan ini sangat bagus bagi setiap kita supaya kita diingatkan kembali ya. Jangan sampai kita lupa bahwa iman itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil upaya kita. Namun ini semata-mata karena pemberian Tuhan. Ini semata-mata hanya karena pemberian kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga poin yang pertama kita belajar di sini, kita mau menghargai. Kita mau mengingat kembali bahwa ini adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang kedua kita mau belajar di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kita lihat di ayatnya yang ke-9, dikatakan bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan memegahkan diri. Kita jangan menjadi orang yang sombong. Kita jangan menjadi sombong rohani ataupun sombong secara duniawi ya. Jangan sampai kita sombong, kita meninggikan diri dengan apa yang kita punya, kita miliki hari ini. Firman Tuhan kalau kita lihat dalam Amsal 16 ayat 18, dikatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Satu lagi Amsal 21 ayatnya yang keempat,
Dikatakan mata yang congkak dan hidup yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita bagi orang-orang yang punya dosa. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Alkitab sudah sangat jelas ya mengatakan bahwa kesombongan bukan hal yang menguntungkan bagi setiap kehidupan kita. Malah sebaliknya, kesombongan atau tinggi hati, congkak, itu awal dari kehancuran kehidupan kita. Jadi yang pertama kita lihat di sini bahwa kesombongan itu adalah satu dosa yang menjijikan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan kita mungkin memiliki hidup ya, kita hanya menyadari bahwa hidup kita karena kehebatan kita, bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan. Makanya itu Tuhan melihat bahwa ini dosa yang menjijikan. Kita hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan kita, kebisahan kita, bukan Tuhan yang kita andalkan. Makanya kesombongan awal dari kehancuran setiap kehidupan kita. Yang kedua kita lihat di sini bahwa kesombongan itu membuat hubungan kita mungkin dengan rekan-rekan sekeliling kita juga menjadi hancur, menjadi rusak. Siapa sih yang suka bergaul dengan orang yang tinggi hati atau sombong? Nggak ada yang mau bergaul dengan orang yang sombong, yang congkak. Melainkan sebaliknya, kalau kita merendahkan diri, siapa saja akan mau bergaul dengan kita. Makanya hubungan kita dengan sesama juga akan hancur waktu kita punya kecongkakan, kesombongan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesombongan itu akan membuat kita tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena sering sekali orang yang rendah hati itu mau untuk belajar. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang congkak, itu merasa diri sudah bisa, sudah hebat, tidak akan mau lagi untuk belajar. Oleh karena itu dia tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan ada lagi mungkin inovasi yang dia buat karena dia merasa diri sudah cukup. Apa yang saya punya, saya mungkin sudah merasa diri hebat, saya sudah merasa diri mampu, sehingga saya tidak butuh lagi ilmu-ilmu yang baru. Namun kalau orang yang rendah hati, dirinya mau untuk belajar dari hal-hal sederhana sehingga dia akan terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Hari ini saya yakin dan percaya kita semua orang-orang percaya, apalagi kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau untuk terus mengupgrade diri kita sehingga tidak ada di satu level yang sama, namun kita terus untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari pastikan diri kita hari ini tidak menjadi orang yang sombong. Apalagi mungkin kita memiliki kedudukan, pekerjaan yang baik, keuangan yang baik gitu kan. Kita sudah merasa diri hebat dan mampu. Akhirnya kita sombong, kita lupa. Itu adalah awal dari kehancuran diri kita. Kita sama-sama untuk terus belajar firman Tuhan ini, untuk terus mengupgrade diri kita, tidak menjadi orang yang congkak, tidak menjadi orang yang sombong. Ayatnya yang ke-10 atau poin yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita lihat di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih bahwa kita ini sudah diciptakan, sudah ada rencana Tuhan dari awal sebelumnya. Sudah ada rencana Tuhan yang harusnya kita genapi hari ini dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang ketiga yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, mari kita responi dan genapi setiap tujuan Tuhan, memanggil setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari kita responi dan kita genapi tujuan Tuhan, waktu Tuhan memanggil hidup kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi kita lupa dengan tujuan Tuhan. Sejak awal ya, firman Tuhan sudah katakan bahwa Yesus mau kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya bagi setiap kita pekerjaan apa yang harus kita lakukan, kehidupan kita, semua sudah direncanakan. Jangan sampai kita menjadi seperti contoh dari Yunus. Waktu visi itu datang, waktu dia sudah tahu panggilannya untuk melayani Tuhan, namun dia masih melarikan diri. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih melarikan diri dari mungkin panggilan Tuhan, penggenapan Tuhan dalam hidup kita, mari kita putar kembali haluan kita, supaya kita lihat kembali tujuan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melayani Tuhan,
untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga kita tidak salah, kita tidak memakai waktu yang ada dengan sia-sia, sama seperti Yunus gitu kan, dia mengulur waktu sehingga dia harus mendapatkan masalah terlebih dahulu, dia harus melewati 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dan akhirnya dia dimuntahkan kembali masalah yang dia dapat bertubi-tubi, sehingga akhirnya baru dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, mungkin belum terlambat buat setiap kita hari ini. Jangan kita mengulur-ngulur dulu waktu yang ada, sehingga akhirnya kita hanya bermain dalam masalah yang seharusnya kita tidak lewati masalah itu. Seharusnya kita tidak dapat masalah itu, namun karena kita mengulur waktu dengan Tuhan, akhirnya tujuan Tuhan itu tidak sampai kepada kehidupan kita tidak menggenapi tujuan Tuhan itu dalam hidup kita hanya mengulur-ngulur waktu dengan Tuhan. Namun hari ini kita mau diingatkan kembali supaya kita mengambil setiap kesempatan yang ada dengan waktu yang baik untuk terus menggenapi setiap tujuan Tuhan, setiap panggilan Tuhan itu dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena Firman-Mu mengandungi janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungi senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, marilah tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan konseling, dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.